Selamat siang Ibu Des. Kenapa Iya, Bu. sendiri di sini Bu? Selamat Ada siang, apa? Bu. Iya, Bu, teman-teman udah pada pulang ini, Bu. Ya ini udah les 7 ya Bu ya. Kok Iya, masih Bu. di sini Ibu? Ibu les tuh Ibu lihat saya lihat. Iya, Bu, saya ada kendala ini sama siswa. Oh, jadi apa yang Ibu pikirkan sampai dia masih seperti ini? Ibu, saya perhatikan kalau akhir-akhir ini adalah Ibu yang paling ceria di sekolah kita. Tapi pada siang hari ini Ibu lihat Ibu lemas. Iya, Bu, gimana nggak lemas? Ini saya lagi rekap nilai. Iya Bu. Dan nilai yang diperoleh oleh siswa ini, aduh, sangat jauh dari yang saya harapkan, Bu. Artinya banyak ini di bawah KKM, ada beberapa ini yang bermasalah. Kalau Ibu lihat dari apanya ada apa yang Iya, Bu. Ibu memang luar biasa langsung benar-benar Ibu pikirkan apa ya nilai-nilai anak kita ini Bu ya. Iya, Bu, karena kan satu saya ini kan geografi, mata pelajaran yang utama di IIS. Kalau mereka tidak lulus di mata pelajaran saya, nanti akan ada masalah ke depannya. Masa depan anak kita ya. Karena mata pelajaran yang utama. Oh iya Bu. Apa tujuan Ibu apa mengadakan pertemuan kita di siang hari ini Bu? Kok sampai saya harus datang ke sini? Iya, Bu, iya Ibu. Ya Ibu IP. Sebenarnya terima kasih buat kesediaan. Oh iya, Ibu iyalah. bersedia meluangkan waktunya. Inilah Ibu yang jadi masalah. Ini secara pribadi saya mumet, Bu, saya pusing dengan ini nilai-nilai siswa banyak ini di bawah KKN. Jadi saya mau curhat atau sharing lah sama Ibu. Oh iya Bu, boleh, Gitu. boleh. Oh, jadi selama kita pembelajaran baik itu daring dan luring, apa ada hambatan yang Ibu alami? Yang pertama, Bu, kita kan pembelajarannya ini di blended luring dan daring. Oh iya. Yang pertama, di dalam pembelajaran daring, ketika saya lakukan pembelajaran itu banyak gak join. Sering itu saya buat Zoom, banyak itu bahkan sampai 50% kadang siswanya nggak join, nggak masuk. Iya Bu, ya. Itu pada saat Zoom ya. Iya. Oh, hanya Zoom. Apakah Ibu pakai Google Class juga? Saya pakai juga Google Classroom untuk pemberian tugas. Tapi kan saya juga mau tahu bagaimana keberadaan siswa, makanya saya pakai Zoom. Oh iya ya, langsung bertemu secara tatap muka ya Bu ya. Intinya tatap muka. Iya ya Bu ya. Jadi bagaimana dengan kehadiran mata pelajaran Ibu pada saat guru datang ke sekolah kita? Pada saat luring, itu juga bermasalah di pada saat luring. Iya. Kalau saya absen, pasti ada aja nanti 5 orang dalam satu kelas itu nggak hadir. Iya. Sepertinya mereka sudah lengah di tengah pandemi ini. Sangat berpengaruh memang Ibu di siswa di sekolah kita ini. Makanya saya pusing ini, Bu. Mata pelajaran saya kan yang utama di IIS banyak ini. Mata pelajaran nilainya pada rendah. Apa Ibu sudah melakukan solusi-solusi untuk mengatasi hambatan yang Ibu alami? Sejauh ini sih kalau untuk pembelajaran daring saya sudah sampaikan ke sama siswa supaya mengganti kartunya gitu. Kalau selama misalnya mereka terkendala di koneksi di jaringan, karena mereka itu alasannya seperti itu, jaringan nggak bagus Bu, nggak ada sinyal di tempat kami, ya diganti provider lah. Contoh misalnya kalau mereka nggak bisa pakai kartu Telkomsel, ya beralihlah ke Axis atau provider yang lain. Masih seperti sebatas itu sih yang saya lakukan Bu. Oh iya Bu ya, ya. Itu udah bagus Ibu ya, sudah sampai ke sana ya. Bagaimana dengan respon anak-anak kita itu Ibu? Waktu Ibu memberikan solusi-solusi itu, mereka mau menggantikan kartunya supaya mereka tetap mengikuti pembelajaran daring. Untuk sebagian siswa sih Bu sudah sesuai dengan yang saya harapkan, tapi masih ada juga kendala dengan alasan tidak ada data. Artinya ekonomi orang tua kurang. Sangat berpengaruh ya. Pusing saya Bu. Luar biasa ya. Ibu sampai menghubungi orang tuanya atau gimana? Belum sampai sejauh itu Oh, sih. iya. Saya masih dapat dengan siswa. Tapi bila mana apapun nanti ke depannya mungkin juga akan saya lakukan seperti yang Ibu sampaikan. Bagaimana dengan respon anak-anak kita itu Ibu waktu Ibu memberikan perhatian kepada mereka? Inilah yang nggak bisa kita pungkiri. Bahwasanya
siswa ini kan bervariasi. Iya. Ada siswa yang memang ketika kita nasihati, ketika kita beri dorongan, termotivasi gitu. Tapi ada juga siswa yang memang dasar beban. Inilah karakter siswa ini yang bervariasi beragam ini. Sebagian sibuk yang memang mungkin sadar akan statusnya sebagai pelajar, ya tugasnya belajar, menyadari akan kesalahannya. Ya sejauh ini sih ada beberapa nih yang saya catat nih Bu. Bagus Sudah ya. langsung ditindaklanjuti apa yang saya sampaikan. Oke Bu. Itu Ibu sudah melakukan strategi-strategi untuk meminimalkan masalah-masalah itu Bu, supaya minat dari siswa Ibu untuk mata pelajaran geografi semakin naik. Sejauh ini sih yang saya telusuri Bu, minat belajar siswa terhadap mata pelajaran khususnya saya khususnya mata pelajaran geografi ini mempengaruhi dari pendidikan. Strategi yang saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya juga bisa menjadikan lagi coba waktunya semakin bagus. Oh, dari sewaktu melakukan itu memang ada peningkatan ya Bu ya dari minat mereka, yang misalnya tugas-tugas mereka sudah ada terkirim ke Google Classroom. Ya, ada sih ada beberapa orang saya secara terus-terusan saya tagih tugasnya. Iya, ya. Kemudian strategi berikutnya, strategi yang saya buat itu selain dengan Zoom, saya kirim tugas dan juga materi dari Google Classroom, juga dari WAG, dari WA. Ya, mantap sekali Bu ya, memang itu sangat luar biasa. Makanya tadi waktu Ibu termenung, saya heran, padahal memang ibu yang luar biasa. Memang dia di sekolah kita ini adalah melakukan strategi ya Bu ya, yang mantap sekali ya Bu ya. Jadi selanjutnya, apakah komitmen Ibu untuk kedepannya? Apa komitmen Ibu untuk melakukan pembelajaran kedepannya? Itu lah yang makan saya. Oh iya, pribadi saya mau minta masukan dari Ibu. Oh boleh lah Ibu. Iya, kira-kira apa ya? Selain sama saya, sama siapa yang sudah pernah Ibu melakukan sharing seperti ini? Teman-teman guru kita, apakah sudah pernah melakukan sharing kepada guru-guru kita Ibu tentang masalah Ibu ini? Kebetulan kita yang satu rumpun, satu mata pelajaran, ada 2 sama Ibu Jawa. Iya Bu. Saya kemarin coba sama Ibu Jawa, ternyata permasalahannya sama juga ya Bu ya. Makanya saya coba bilang sama Ibu itu, nanti saya akan minta dulu saya mengajukan sama Ibu Pius. Iya. Saya akan undang Ibu Ridwan bicara secara informal untuk menindaklanjuti, untuk minta masukan. Mungkin dengan ketika ini berhasil nanti saya akan sampaikan sama Ibu itu. Iya. Berhasil lah dengan Mas, mantap Ibu. Itu merupakan yang bagus ya. Oke. Tapi saya tanya dulu Ibu, sebelum Ibu berkomitmen, apakah sudah ada cara-cara yang Ibu lakukan untuk mendekati siswa kita ini? Kalau di pembelajaran daring gimana ya Bu ya? Bahwasanya ini tidak bisa kita pungkiri, pembangunan yang tidak merata itu berdampak. Iya Bu, apalagi di kampung kita ya Bu ya. Di daerah kita ini masih banyak daerah yang terisolir. Banyak ini di daerah kita ini seperti yang saya sampaikan tadi, siswa koneksi jaringan itu sangat tidak stabil. Makanya ketika kita lakukan Zoom itu sangat tidak efektif. Oh, berarti mereka tidak bisa Zoom bukan karena tidak mau ya, tetapi karena sinyal di daerah mereka tidak sampai ya. Oke, itu permasalahan eksternalnya. Permasalahan internalnya, akibat dari pandemi ini siswanya tuh sudah pada lemah. Artinya dengan situasi di masa pandemi sekarang, minat belajar itu sangat rendah. Banyak masalah. Berarti Ibu sudah melakukan pendekatannya apakah secara pribadi Ibu apakah Ibu sudah pernah terjun langsung ke daerahnya, makanya Ibu memahami betul
keadaan siswa kita ini atau mendatangkan orang tuanya? Sejauh ini sih Bu, saya belum pernah mendatangkan orang tua. Cuma dan saya juga sebenarnya belum pernah terjun langsung ke daerah masing-masing karena daerah siswa ini daerah asalnya di sini cukup beragam Bu. Jadi Iya. kalau kemudian daerahnya itu banyak yang masih terlalu gitu, sulit untuk dijangkau. Jadi dengan medan jalan yang cukup parah, rusak, kemudian topografinya yang berbukit, saya khawatir nanti saya nggak sampai ke saya akan mengalami kendala untuk sampai ke daerah ke rumah siswa. Saya hanya mengumpulkan informasi dari masyarakat yang tahu daerah asal siswa, misalnya daerah Sandara itu seperti apa. Tapi kalau untuk terjun musik belum sampai. Itulah yang masih. Tapi Ibu, biarpun tidak sampai ke sini kan benar-benar Ibu sudah melakukan pendekatan yang luar biasa komitmen Ibu ya. Oke, mantap sekali Ibu ya. Itu perlu juga untuk ditiru-tiru guru yang lain ya Bu ya. Oke Bu, tadi Ibu sudah membicarakan itu sudah ada sama kawannya. Jadi saya memang bersedia Ibu untuk memberikan solusi untuk masalah itu. Saya bersedia ya. Tapi tadi sudah Ibu katakan komitmen Ibu untuk memperbaikinya ya Bu ya. Jadi kalau dilihat dari masalah ini, Ibu bagaimana pembelajaran Ibu waktu bertatap muka dengan siswa ini? Saya sebenarnya juga mengalami kendala di pembelajaran tatap muka luring ini. Alokasi waktu untuk luring itu satu les itu hanya 30. Saya rasa itu waktu yang sangat minim untuk mengakomodir siswa ini. Contohnya ketika saya masuk, saya bertemu dengan siswa, bagaimana keadaan itu waktunya sangat minim saya rasa. Waktu yang memang jadi harus untuk pembelajaran itu tidak bisa secara optimal. Oke Bu. Maka untuk itu kapanlah kita ada tindak lanjut dari yang kita bicarakan ini? Kalau Ibu berkenan dan bersedia bersama itu, saya berharap si Ibu mau memberikan waktu untuk meluangkan waktu supaya ini kita tidak lanjuti dulu, supaya siswa ini tadi yang beberapa orang ini yang sama sekali. Apa komitmen Ibu mengenai tindak lanjut ke depannya Ibu? Inilah Ibu, makanya saya panggil Ibu. Saya berencana sekiranya saya panggil orang tuanya dari siswa ini, dari beberapa siswa ini tadi, untuk menindaklanjuti dan mengetahui permasalahannya, apakah ada masalah di rumah atau bagaimana. Gimana kalau saya panggil? Boleh juga itu saya bisa membantu tindak lanjut. Apakah sekolah nanti tidak ada masalah atau? Oh tidak Ibu, saya aja bersedia itu. Semua guru-guru di SMA sekolah, di sekolah kita siap membantu Ibu kalau ada memberikan waktu lah untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik. Maksud saya karena mungkin saya salah persepsi lah selama ini, mungkin di dalam pengertian saya kalau masalah seperti pemanggilan Tuhan yang lebih berhak di situ nggak apa-apa Pak, saya tidak karena Ibu adalah guru mata pelajaran Ibu berhak untuk itu. kan itu. Iya, bukan tujuannya kan untuk memberikan yang terbaik untuk anak kita. Iya itu, karena sepemahaman saya yang untuk pemanggilan itu berarti yang menindaklanjutinya berarti BP. Itulah sepemahaman saya selama ini. Tidak, Ibu sebagai guru mata pelajaran bisa. Kan tujuannya tadi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anak ini. Oke lah, harus baik lagi. Nah, jadi kapan lagi ada waktu Ibu membicarakan ini? Sekiranya Ibu bersedia, ini dalam waktu dekat saya akan langsung konfirmasi. Oh iya, saya akan langsung, kan kita kan bertemu juga di sekolah ini, langsung aja dibicarakan Ibu ya. Jadi Ibu saya juga sampaikan saya bersedia untuk memberikan solusi untuk Ibu, memberikan tapi yang menemukan solusinya Ibu sendiri ya Bu ya. Semua bersedia. Oke, terima
kasih. Ya, terima kasih juga ya. Berhasil ini tidak lanjut ya Bu. Oke, terima kasih anak kita pun selesai masalahnya ya Ibu ya. Iya Bu. Oke.